Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Wadania, NIM 184704171 dari kelas PM01 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Nah, dalam video ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi hutan, yang kedua adalah pengelompokan hutan berdasarkan jenis-jenisnya, dan yang ketiga adalah deforestasi dan degradasi hutan. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita melangkah ke pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dengan pepohonan dan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian subpokok yang kedua adalah pembagian hutan berdasarkan jenis-jenisnya, di mana hutan dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan biogeografi, yang pada jenis ini dibagi menjadi 3, yaitu paparan Sunda di bagian barat, kawasan paparan Sahul di bagian timur, dan yang terakhir adalah kawasan Wallace atau Laut Dalam di bagian tengah. Kemudian jenis yang kedua yaitu berdasarkan iklim, yang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe A dengan iklim sangat basah, contohnya hutan gambut dan hutan hujan tropis. Tipe B dengan iklim basah, contohnya hutan gambut dan hutan hujan tropis. Dan tipe C dengan iklim agak kering, contohnya hutan muson. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan sifat tanahnya, yaitu hutan pantai, hutan mangrove, dan hutan rawa. Dan yang keempat berdasarkan pemanfaatan lahan, contohnya hutan tetap, hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan pada pembentukannya yang terbagi menjadi 2, yaitu hutan primer dan hutan sekunder. Berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2, yaitu hutan negara dan hutan hak. Kemudian yang ketujuh adalah berdasarkan jenis tanamannya, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen ini artinya adalah hutan dengan jenis tanamannya yang sama atau jenis tanamannya hanya ada 1. Kemudian hutan heterogen adalah hutan yang di dalam hutan tersebut ada banyak jenis tanaman dan banyak juga jenis binatang-binatang yang ada dalam hutan tersebut. Kemudian pada ke-8 berdasarkan fungsinya yaitu hutan lindung, hutan suaka alam, cagar alam, suaka marga satwa, hutan produksi, hutan wisata, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah fenomena penghilangan wilayah hutan untuk kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan fungsi hutan. Kegiatan deforestasi dilakukan untuk berbagai kepentingan seperti peternakan, pertanian, dan perkotaan. Berbeda dengan deforestasi, degradasi adalah penurunan kualitas dari fungsi hutan itu sendiri. Degradasi yang berkepanjangan dapat memusnahkan hutan di masa depan. Degradasi dapat menurunkan tingkat tutupan vegetasi, perubahan struktur, dan pengurangan jumlah spesies yang ada di lingkungan tersebut. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia yang menjadi perhatian lokal dan global. Kebakaran hutan bukan hal yang baru sebab peristiwa ini sering sekali terjadi. Kebijakan pemerintah yang membuka konsensi hutan, mengubah hutan alam menjadi perkebunan, transmigrasi, pengembangan irigasi, dan perluasan pertanian diduga meningkatkan luas kebakaran hutan. Kemudian yang kedua adalah bentuk kerusakan hutan. Beberapa macam bentuk kerusakan hutan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebakaran hutan, yang kedua adalah penebangan hutan secara liar, yang ketiga alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit, yang keempat adalah serangan hama, dan yang kelima adalah limbah industri. Kemudian sub yang ketiga adalah faktor penyebab kerusakan hutan.
Kerusakan hutan yang telah disebutkan pada subpokok sebelumnya tidak akan terjadi apabila tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah yang pertama yaitu pembakaran hutan yang merajalela. Kemudian yang kedua adalah penebangan hutan secara berlebihan. Yang ketiga adalah bencana alam seperti musim kemarau. Yang keempat adalah kualitas tanah yang tidak lagi subur yang menjadikan tumbuhan di hutan tidak berkualitas. Kemudian subpokok berikutnya adalah kerusakan hutan akibat alam atau sering disebut sebagai natural disasters. Kerusakan hutan akibat alam adalah penyebab rusaknya hutan yang dikarenakan oleh faktor alam dan tidak ada sangkut paut atau campur tangan dari manusia, yang artinya kerusakan hutan murni terjadi karena faktor alam. Kerusakan hutan akibat alam ada beberapa jenis, yaitu kemarau yang panjang, letusan gunung berapi, dan tsunami. Kemudian subpokok selanjutnya yaitu pencegahan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Nah, untuk mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu yang pertama adalah pemulihan lahan terdegradasi, yang kedua adalah pengawasan hutan, yang ketiga sertifikasi hutan dan sukarela. Selanjutnya adalah konsep hutan kota. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Manfaat hutan kota yaitu yang pertama sebagai estetika atau keindahan, yang kedua yaitu hidrologis, yang ketiga adalah klimatologis, yang keempat menekan polusi, yang kelima penyimpanan karbon gas CO2 atau karbon dioksida, dan yang kelima adalah sebagai media untuk dijadikan tempat pendidikan lingkungan, dan yang keenam adalah rekreatif. Kemudian subpokok selanjutnya yaitu jenis hutan kota. Menurut Marini dalam bukunya tahun 1996, hutan kota mempunyai beberapa tipe sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, yakni meliputi yang pertama hutan kota konservasi, yang kedua hutan kota zona industri, yang ketiga hutan kota wilayah pemukiman, yang keempat hutan kota wisata, dan yang kelima hutan kota tipe lainnya yaitu perlindungan satwa. Nah, selanjutnya adalah permasalahan hutan. Ada banyak jenis permasalahan yang sering terjadi pada aspek hutan, yaitu kerusakan hutan akibat alam dan ulah manusia, akibat kebijakan yang kurang tepat, lemahnya penegakan hukum, kebijakan ekonomi seperti biaya rehabilitas yang mahal, kemudian lemahnya kelembagaan pembangunan kehutanan, kesejahteraan masyarakat lokal semakin rendah, pengabaian terhadap hak masyarakat lokal dan nilai ekologi, dan selanjutnya yaitu penanggulangan masalah hutan. Penanggulangan masalah hutan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan penyuluhan mengenai pentingnya keselamatan hutan, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, perketat pengawasan dan pengendalian, mempertegas peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Nah, itulah beberapa subpokok yang sempat saya bahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi Anda yang menonton. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.